Inflasi itu masalah ekonomi yang rumit dan memengaruhi kita semua. Sederhananya, inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa seiring waktu. Kalau inflasi tinggi, uang kita jadi nggak bisa beli banyak barang, daya beli kita berkurang, dan memengaruhi kesejahteraan hidup kita. Misalnya kalau harga beras, makanan pokok di Indonesia naik banget, keluarga-keluarga jadi susah beli makanan sehari-hari. Mengendalikan inflasi itu penting banget buat menjaga ekonomi tetap stabil dan memastikan kesejahteraan warga. Kalau harga stabil, bisnis bisa bikin rencana buat masa depan, investor jadi percaya diri, dan konsumen bisa belanja dengan bijak. Tapi, kalau inflasi nggak terkendali, bisa bikin ekonomi jadi nggak pasti, investor jadi takut, dan masyarakat jadi nggak percaya sama ekonomi. Makanya penting banget buat memahami apa penyebab inflasi dan gimana cara mengendalikannya. Pemerintah, Bank Indonesia, pelaku bisnis, dan kita semua harus bekerja sama. Dengan kerjasama kita bisa atasi tantangan inflasi dan menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera. Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia punya peran penting banget dalam mengendalikan inflasi. Mereka pakai berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk memengaruhi ekonomi dan menjaga inflasi tetap terkendali. Salah satu alat utama yang dipakai Bank Indonesia adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia bisa mengatur suku bunga untuk memengaruhi pinjaman dan pengeluaran. Kalau inflasi tinggi, Bank Indonesia bisa naikin suku bunga supaya orang kurang minjam dan belanja, yang bisa bikin ekonomi lebih adem dan mengurangi tekanan inflasi. Sebaliknya, kalau inflasi rendah, Bank Indonesia bisa nurunin suku bunga untuk mendorong pinjaman dan menghidupkan kegiatan ekonomi. Selain mengatur suku bunga, Bank Indonesia juga bisa melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dengan membeli atau menjual rupiah terhadap mata uang asing, Bank Indonesia bisa memengaruhi penawaran dan permintaan mata uang sehingga bisa mengatur nilainya. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia juga penting banget untuk mengendalikan inflasi secara efektif. Kebijakan fiskal pemerintah, seperti pajak dan belanja pemerintah, juga bisa memengaruhi inflasi. Dengan mengordinasikan langkah-langkah mereka, pemerintah dan Bank Indonesia bisa memastikan kebijakan mereka saling mendukung dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Rupiah yang kuat dan stabil itu penting banget buat ekonomi Indonesia. Rupiah yang lemah bisa bikin harga barang impor jadi mahal, sehingga barang dan jasa penting jadi lebih mahal juga buat bisnis dan konsumen. Makanya, menjaga rupiah tetap stabil jadi prioritas utama pemerintah dan Bank Indonesia. Salah satu cara utama untuk memperkuat rupiah adalah dengan meningkatkan ekspor. Kalau Indonesia banyak ekspor barang dan jasa, kita dapat mata uang asing yang meningkatkan permintaan rupiah dan memperkuat nilainya. Jadi mempromosikan produk Indonesia di pasar internasional dan memperluas tujuan ekspor bisa bikin rupiah makin kuat. Hal penting lainnya adalah mengelola cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa ini kayak tabungan buat jaga-jaga dari masalah ekonomi dari luar negeri dan membantu menjaga kepercayaan terhadap rupiah. Dengan punya cadangan devisa yang cukup, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi di pasar kalau perlu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Selain itu, menarik investasi asing juga penting untuk memperkuat rupiah. Kalau investor asing melihat potensi di ekonomi Indonesia, mereka bawa masuk mata uang asing yang meningkatkan permintaan rupiah dan memperkuat nilainya. Menciptakan iklim investasi yang baik, meningkatkan infrastruktur, dan memastikan kebijakan yang jelas bisa menarik investasi asing langsung dan bikin rupiah makin kuat. Untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Pemerintah dan Bank Indonesia memang punya peran penting dalam mengatur ekonomi, tapi partisipasi aktif dari bisnis dan masyarakat juga sama pentingnya. Bisnis, baik besar maupun kecil, adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan berinvestasi dalam inovasi, pakai teknologi baru, dan meningkatkan produktivitas, bisnis bisa meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bisa dukung usaha ini dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mengurangi birokrasi, dan memberi insentif untuk penelitian dan pengembangan. Masyarakat juga punya peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Dengan mengelola keuangan secara bertanggung jawab, menabung untuk masa depan dan berinvestasi dengan bijak, masyarakat bisa berkontribusi pada ekonomi yang lebih tahan banting. Selain itu, mendukung bisnis lokal, membeli produk Indonesia, dan mengembangkan keterampilan wirausaha bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dan menciptakan peluang baru. Kesimpulannya, untuk mencapai cita-cita ekonomi Indonesia dibutuhkan kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Dengan bekerja sama, kita bisa atasi tantangan inflasi, memperkuat rupiah, dan menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.